Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan diagram garis. Ini adalah bagian dari statistika tentang bagaimana penyajian data. Contohnya diagram garis seperti ini, atau juga bisa seperti ini. Oke. Kita diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Jadi hampir sama dengan diagram batang, cuma ini biasanya arahnya ke perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan. Jadi misalkan kita lihatnya per tahun, per bulan, atau gimana ya. Contoh kenaikan penjualan per tahun, berat badan bayi per bulan, dan lain-lain. Jadi diagram garis terdiri dari dua sumbu, yaitu adalah sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Biasanya horizontal itu yang waktu pengamatan, yang vertikal itu hasil pengamatan nilainya. Dan nanti ada garis penghubung antara titik-titik data ini. Jadi ada titik-titik seperti ini, terus nanti dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, ini namanya diagram garis. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, ini cara membuatnya. Misalkan ada contoh. Buatlah diagram garis dari perkembangan berat rata-rata kambing usia 2 tahun di sebuah peternakan selama 5 bulan terakhir berikut. Jadi ada kambing usia 2 tahun, misalkan dia diteliti mulai bulan November, jadi Desember sudah 1 bulan ya. Jadi ini ada waktu pantauan Desember, Januari, Februari, Maret sampai April. Terus ini adalah berat kambingnya. Jadi ini rata-rata, jadi mungkin ada beberapa kambing usia 2 tahun terus di rata-rata ini ya, rata-rata beratnya. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah atur sumbu horizontal dan vertikalnya. Jadi ada sumbu horizontal sama sumbu vertikal. Sumbu horizontal biasanya untuk waktu atau nama data. Jadi ini waktu atau nama data. Berarti ini adalah waktu pantauan, yang ini adalah hasilnya, hasil pengamatan dari berat kambingnya. Yang kedua, hubungkan setiap pengamatan dari kedua sumbu dengan sebuah titik. Jadi nanti, tapi sebelumnya kita buat nama sama gridnya ya. Jadi karena waktu pemantauan itu ada Desember, Januari, Februari, Maret, April, berarti kita buat Desember, Januari, Februari, Maret, April. Begitu juga dengan berat kambing, kita buat, misalkan kita buat ini karena maksimal 40, kita buat kelipatan 4 misalkan ya. Kita buat 4, kita buat ini yang sama, antar jarak antar 4-nya itu ya sama. Setelah itu kita lihat bulan Desember berat kambingnya 20. Nah, berarti kita buat Desember ini 20. Terus kita beri titik. Setelah itu titik-titiknya bisa dihilangkan, bisa enggak ya. Misalkan kalau kita hilangkan seperti ini. Januari ada 23. Jadi kita perkiraan ya 23 misalnya seperti ini. Terus Februari 28. Februari 28. Nah, ini. Setelah itu Maret 36. Berarti kita 36, ini bulan Maret. Setelah itu bulan Aprilnya 40. Seperti ini. Setelah itu kita hubungan setiap pengamatan dengan ya. Jadi setelah itu yang nomor 3, hubungkan antara titik-titik yang berurutan dengan sebuah garis. Contohnya misalkan ini sama ini, berarti kita buat garis. Nah, seperti ini. Setelah itu langkah yang keempat adalah beri nama diagram garisnya. Diagram garisnya itu namanya apa? Yaitu namanya grafik perkembangan berat rata-rata kambing usia 2 tahun. Misalkan seperti ini. Perkembangan berat kambing. Gimana? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau ada 2 komponen diagram garisnya? Ya sama. Langkah-langkahnya sama. Misalkan contohnya ada seperti ini. Buatlah diagram garis penjualan emas dalam bentuk cincin dan kalung dalam kilogram sebuah toko emas selama 5 tahun terakhir ini. Misalkan ini ya, ada tahun 2015 sampai 2019. Ini penjualan cincinnya dalam bentuk kilogram, kalungnya juga gitu. Oke, langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, atur sumbu horizontal dan vertikalnya. Kita buat horizontal sama vertikal ya. Yang horizontal biasanya untuk waktu atau nama data. Jadi karena ini waktu, berarti ini tahun penjualannya di sini.
Terus sumbu vertikal yang untuk hasil atau nilai pengamatan berarti ini sama dengan penjualannya ya, karena ini penjualan berarti ini banyak penjualan. Yang langkah kedua adalah hubungkan setiap pengamatan dari kedua sumbu dengan sebuah titik. Tapi terlebih dahulu kita buat nama atau grid pada sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Jadi karena horizontalnya itu ada tahun penjualan, berarti ada 2015 sampai 2019 seperti ini. Sedangkan yang vertikal itu ada banyak penjualan, berarti kita buat misalkan 1 sampai 10 misalkan seperti ini. Kita buat grid yang sama ya. Terus kita beri nilainya 1 sampai 10. Oke, karena ini ada dua komponen, maka biar mudah kita beri warna yang berbeda. Cincin warna apa, kalung warna apa, misalkan gitu ya. Oke, misalkan kita bahas cincin. Cincin 2015 itu ada 4, berarti kita buat 4 seperti ini. 2016 nya ada 6. Terus 2017 nya ada 5. 2018 nya ada 8. 2019 nya 9. Terus cincin sudah. Sekarang yang kalung. Nah, itu kita buat garis saja langsung ya. Setelah itu yang kalung 2015 nya ada 3. 2016 nya ada 4. 2017 nya ada 6. 2018 nya ada 5. 2019 nya ada 7. Terus kita buat garis seperti ini ya. Ini sudah dihubungkan antara garis-garisnya ini. Oke, ini yang cincin, ini yang kalung, warnanya berbeda ya. Terus beri nama diagram garisnya. Diagram garisnya apa? Yaitu penjualan cincin dan kalung selama 5 tahun. Oke, gimana? Jelas ya? Mudah? Iya, mudah ya. Kita ikuti langkah-langkahnya, mudah sebenarnya ya. Oke, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng di channel kami untuk mengetahui update materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.